Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Rahayu dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas A2 Malang. Nomor induk mahasiswa 2255-2010-60. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika. Oke, lanjut ya. Etika di sini kebetulan saya akan bahas tentang pengertiannya, tujuan, manfaat, macam-macam, dan kesimpulan. Lanjut. Di sini juga ada sekilas info. Sebelumnya ada yang tahu nggak tentang etika? Oke, aku jelasin ya. Untuk etika, erat kaitannya dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, baik atau buruk. Etika dirupakan dalam bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk mengukur segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari nilai-nilai etika. Lanjut. Nah, kita lanjut ke pengertian etikanya ya. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani atau ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Etika juga merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal. Lanjut lagi ya. Pengertian etika menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, tahun 1988, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, kumpulan atas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Tiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Terus ada lagi di sini, nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam suatu tingkah laku manusia, termasuk kegiatan di bidang keilmuan. Nah, setelah udah ada pengertian KBBI, ada pengertian menurut bahasa Yunani, selanjutnya ada etika menurut para ahli nih. Oke, yang pertama ada kata Aristoteles. Dia mengatakan, filsuf asal Yunani yang merupakan murid dari Plato ini mendefinisikan etika menjadi 2 bagian berbeda. Yang pertama, ada terminus technicus serta maner dan katem dan kutam. Terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan manusia. Sementara maner atau kutom artinya etika yang berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat pada diri manusia sendiri. Lanjut, ada pengertian menurut W.J.S. Poerdarminta sebagai salah satu tokoh sastra Indonesia. Wilfridus J.S. Poerdarminta menerangkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan maupun perilaku manusia yang sisi baik dan buruknya ditentukan pribadinya sendiri. Lalu di sini juga ada kata H.A. Mustafa. Etika artinya ilmu yang menyelidiki perilaku baik dan buruk yang memperhatikan sejauh mana perbuatan manusia diketahui oleh akal pikirannya sendiri. Lanjut ada Loes O. Katasov mengatakan, hakikatnya etika cenderung berhubungan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku yang terjadi antar manusia hakikatnya. Etika cenderung berhubungan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi
tingkat laku yang terjadi antar manusia. Lalu ada Ahmad Amin. Etika merupakan yang berkenaan dengan arti baik dan buruk dan hal yang seharusnya dilakukan manusia. Etika juga mengatakan tujuannya harus manusia capai dari setiap perbuatannya. Lalu Kak Bartens mengatakan juga di sini, dia berpendapat bahwa etika adalah nilai moral yang normanya menjadi pedoman bagi individu maupun kelompok. Etika mengatur tindakan atau perilaku manusia dalam bermasyarakat. Etika juga berkaitan dengan moral dan kode etik. Lalu, menurut Sumaryono, dia mengatakan juga, etika berarti suatu kebenaran dan tindakan atau perilaku manusia terkait kodrat yang memang melekat pada diri manusia sendiri. Nah, tadi sudah aku jelaskan tentang pengertian menurut bahasa Yunani, menurut KBBI, menurut para ahli. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan etika dalam profesi. Tujuan etika adalah memberitahu orang tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan etika lainnya adalah mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang tertib, harmonis, dan damai. Terpenting tujuan etika ialah membuat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas responsif. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri etika. Etika memiliki karakteristik yang membedakan dengan norma lain, seperti 1. Etika akan tetap berlaku meski tidak ada orang lain yang melihat Anda. Etika memiliki sifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, terdapat cara pandang dari segi batinia manusia di dalam etika. Yang keempat, etika berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusianya sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat etika. Manfaat etika sendiri, yang pertama menjadi wadah untuk mendapatkan pandangan kritis yang berhadapan dengan berbagai moral membingungkan. 2. Memperlihatkan keterampilan seorang dalam berpikir jernih. Ketiga, pembeda untuk hal yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Keempat, bisa menyelidiki suatu konflik hingga ke akarnya. Kelima, membantu individu terkait konsistensi. Keenam, membantu menyelesaikan konflik, baik moralitas maupun berbagai konflik sosial lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam etika. Yang pertama itu ada etika umum, etika khusus, etika pribadi, dan etika sosial. Nah, sebelum itu aku ke etika umum dulu ya. Etika umum adalah etika yang berhubungan dengan kondisi dasar etika perilaku manusia. Lalu ada etika khusus. Etika khusus adalah bentuk etika yang menerapkan konsep moral standar pada suatu kehidupan tertentu. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua jenis. Nah, ada etika pribadi dan etika sosial. Etika pribadi yaitu tentang tugas dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kalau etika sosial adalah etika yang menitik beratkan pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakatnya. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah berbagai kategori yang kritis dan rasional mencakup perilaku, tindakan manusia, serta apa yang diinginkan manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang diyakini layak untuk diterapkan dalam kehidupannya. Lalu ada etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan berbagai perilaku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki orang dalam kehidupan sebagai memiliki nilai-nilai moral yang perlu diperhatikan dalam kelompok masyarakatnya. Lanjut ada etika profesional. Etika profesional sendiri yang Anda patuhi sebagai karyawan atau anggota profesi suatu perusahaannya. Misalnya wartawan, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Kalau etika bisnis adalah sebagai blueprint prinsip dan nilai yang mengatur keputusan dan tindakan dalam perusahaan. Dalam dunia bisnis,
Arti budaya organisasi menetapkan standar untuk memastikan perbedaan antara pengambilan keputusan dan perilaku yang baik dan buruk. Lanjut, di sini juga aku akan bahas tentang antara etika, moral, dan akhlak. Etika sering disamakan nih dengan pengertian akhlak dan moral. Ada pula yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Untuk mendapat wawasan tentang hal ini, aku bakal jelasin lagi tentang istilahnya yang dengan secara konkret, secara jelas ya. Oke, definisi akhlak. Etika berasal dari Yunani atau Gerik, yaitu ethos dan ethikos. Ethos yang bersifat watak, adat, kebiasaan. Etikos yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem rata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat karena ini menjadi standar baik dan buruknya akal manusia. Lanjut, ada definisi moral. Kata moral bisa dipakai sebagai nomina atau kata benda, sebagai adjektiva atau kata sifat. Jika kata moral dipakai sebagai kata sifat, artinya sama dengan etis, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan jika dipakai sebagai kata benda, artinya sama dengan etika, itu menurut kata Bertens 2011. Lanjut, ada definisi akhlak. Akhlak ditulis dalam bahasa Arab. Akhlak secara etimologis diambil dari bahasa Arab akhlakul yang memiliki arti tabiat, watak, pengarai, ya, kebiasaan dan budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata huluk. Tandanya seperti kata anak dan unuk yang artinya leher. Nah, lanjut lagi kita akan bahas tentang perbedaan dan persamaannya. Persamaan dari akhlak, etika, dan moral. Yang pertama di sini ada aspek kajian. Aspek kajian akan bahas tentang etika. Etika sendiri adalah perilaku manusia terkait baik dan buruknya. Aspek kajian moral ya, perilaku manusia terkait baik dan buruknya. Aspek kajian akhlak, perilaku manusia terkait baik dan buruknya. Lalu di sini juga ada parameter. Kalau etika itu ada akal manusia, kalau moral itu adat istiadat tertentu, dan akhlak itu agama. Yang berhubungan dari semuanya itu. Jadi si parameternya etika, moral, dan akhlak itu bisa dapat dilihat di sini memiliki banyak perbedaan ya, dan hampir mempunyai persamaan yang sama, tapi ini termasuknya hal yang beda. Kita lanjut lagi. Konsep dasar dari etika sendiri, etika adalah peraturan, perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika juga memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga logika mengenai etika. Menurut Islam, sesuai dan kebenarannya ilmu, kebenaran agama, segala perbuatan yang hakikatnya perbuatan itu dapat diterima atau dianggap logis, baik secara ilmiah maupun secara Islam, akal budi dan nurani. Tidak sesuai dengan kebenaran ilmu, kebenaran agama, perbuatan itu berdimensi perbuatan bodoh, kotor, gila, dan kafir. Etika dalam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga korporat, kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam suatu etika Islam,
Ada sistem penelitian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. Perilaku bernilai baik ya. Lanjut lagi di sini ada perilaku bernilai baik. Perilaku bernilai baik menyangkut sebuah perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal pikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Jadi perlu kita sadari dan mengerti ketentuan yang tertuang dalam suatu pemerintahan hukum wajib dan anjuran sunnah yang menandakan pahala bagi perilaku baik ini. Dalam konteks ini dapat dilakukan dengan bagaimana kita berkewajiban dan menjalankan rukun Islam yang 5, yaitu berkewajiban dalam bersyahadat, bersolat, berpuasa Ramadan, berzakat, dan berhaji. Berperilaku bernilai buruk. Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang Allah, di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan, dan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendapatkan dosa bagi perilaku dalam arti merugikan diri sendiri dan berdampak pada orang lain atau masyarakat. Lanjut, jenis-jenis etika. Banyak banget nih jenis-jenis etika, di antara lain ada berikut ya. Pertama adalah etik algedonistik, yaitu etika yang berbasis dalam berfokus diri pada kesenangan dan penderitaan. B, ada etik bisnis, yaitu etika yang membahas tentang etika dalam perdagangan. Yang C, ada etik educational, yaitu etika yang membahas tentang etika dalam pendidikan. Yang D, ada etik hedonistik, yaitu etika yang membahas tentang masalah kesenangan dan cabang-cabangnya. Yang E, ada etik humanistik, yaitu etika kemanusiaan yang membahas tentang norma-norma hubungan antara manusia dan antar bangsa. Yang F, ada etik idealistik, yaitu etika yang membahas tentang sejumlah teori-teori etika yang umumnya berdasarkan psikologi dan filsafat. Yang G, ada etik materialistik, yaitu etika yang membahas tentang etika materialis. Yang H, ya, ada etik epikurianis yang artinya aliran epikurian yang ajarannya sama dengan ajaran aliran idealistik. Lanjut, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, etika suatu bagian dari pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus di bidangnya, sehingga sembarang orang bisa menjadi profesi tertentu. Melainkan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai standar kualifikasi dalam beretika. Terima kasih untuk yang sudah memberikan saya waktu dalam mempresentasikan hasil belajar saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak dosen pembimbing mata kuliah etika profesi, yaitu Bapak Alim ya. Terima kasih ya Pak untuk memberikan saya tugas. Kedepannya saya akan lebih semangat lagi dalam belajar dan mempelajari bermacam-macam mata kuliah di etika profesi tersendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.